Qin Chen juga terkejut. Penguasa kerajaan Yong memberinya hadiah. Membalikkan tangannya dan Raja Tianbei mengeluarkan sebuah kotak kayu cendana ungu. Kotak kayu cendana ungu itu sangat jernih, seperti batu giok ungu yang sempurna, mekar dengan cahaya ungu yang indah. Di dalamnya, tampak ada cahaya redup yang mengalir. Kotak kayu cendana ungu. Mata Saroye berbinar. Benda ini sebenarnya terlihat seperti kayu, tapi sebenarnya bukan kayu. Ini adalah sejenis batu giok spiritual yang berasal dari kedalaman langit berbintang. Benda ini dibuat dengan menyerap cahaya ilahi selama ribuan tahun objek. Kotak kayu cendana ungu ini mungkin bernilai ratusan kristal kaisar. Saroye berasal dari marga Komodo. Berpengetahuan luas, ia mengetahui secara mendalam bahwa harta karun yang dapat disimpan dalam kotak kayu cendana ungu ini tentunya merupakan harta karun kelas atas. Dan begitu Raja Tianbei mengangkat tangannya, kotak giok itu terbang ke arah Qin Chen. Qin Chen membuka kotak giok dan melihatnya. Ada batu kasar berwarna putih jernih yang disimpan di dalam kotak giok. Ada urat rumit yang tak terhitung jumlahnya di dalam batu kasar putih ini. Permukaan batu itu memiliki kilau yang tertahan, dan itu bahkan menyebabkannya kekosongan di sekitarnya bergetar dan berputar. Menghadirkan penampilan yang aneh dan ganjil. Samar-samar, Qin Chen sepertinya melihat dunia terus berkembang dan muncul di ujung kehampaan. Qin Chen juga merasakan rasa keakraban di atas batu aslinya. Ini dia. Qin Chen diam-diam bertanya-tanya, aura ini cukup dekat dengan aura yang dia rasakan dari pohon suci Wukong di tangan Rona, seolah-olah berasal dari sumber yang sama. Saint Friend Qin Chen, tolong segera tutup kotaknya. Pada saat ini, Bei Tian Wanglian berkata, ini adalah benda spiritual luar angkasa yang diperoleh pemimpin keluarga saya dari reruntuhan 10.000 dewa. Sebuah alam rahasia khusus di dalam lautan alam semesta, lah berisi kekuatan ilahi ruang khusus. Itu harus disimpan dalam kotak giok kayu cendana roh ungu untuk menunda hilangnya kekuatan ilahi. Reruntuhan para dewa. Saroye tiba-tiba berseru dari samping. Hah! Hati Qin Chen tergerak dan dia menatap Saroye. Tuan, reruntuhan 10.000 dewa ini adalah salah satu alam rahasia di Laut Kosmik. Dikabarkan bahwa ada warisan setingkat kaisar dewa di dalamnya. Ini adalah tempat tersisa di mana banyak orang kuat bertempur di zaman kuno kali. Saroye berkata buru-buru. Warisan dari kaisar dewa. Mata Qin Chen berbinar. Kaisar ilahi, yang termasuk dalam alam legendaris di lautan alam semesta, telah mencapai ujung jalan dan merupakan eksistensi tertinggi. Faktanya, masyarakat umum tidak tahu banyak. Di mata mereka, orang kuat seperti Bei Tian Wang sudah menjadi batas dunia ini. Adapun monster tua seperti penguasa kerajaan Yong yang telah hidup selama ratusan juta tahun, mereka hanya di antara legenda. Bahkan beberapa pemimpin tertinggi di kerajaan Yong Kaisar Agung belum pernah melihat pemimpin kerajaan Yong seumur hidupnya. Karakter seperti itu hanyalah sebuah legenda. Namun untuk karakter seperti Raja Utara dan Saroye, Kaisar Dewa bukanlah sebuah legenda, melainkan sesuatu yang dapat disentuh semua orang. Dengan kekuatan teman suci Qin Chen, saya harus memiliki pemahaman tentang reruntuhan para dewa. Benda spiritual luar angkasa ini tidak hanya memiliki fungsi untuk memahami kekuatan ruang, tetapi juga merupakan kunci menuju reruntuhan para dewa. Bei Tian Wang tersenyum, berkata, teman Qin juga mengetahui bahwa di zaman kuno Laut Semesta Selatan kita, ada pembangkit tenaga listrik luar angkasa bernama Kaisar Mikong. Pencapaian luar angkasa orang ini begitu dalam sehingga dia mencapai puncak. Namun nyatanya, Kaisar Mikong ini hanyalah seorang kaisar tahap akhir biasa.
Hanya saja alasan mengapa transformasi seperti itu mungkin terjadi adalah karena dia menghabiskan seluruh tabungan hidupnya dan mengalami pertemuan tak terduga setelah memasuki reruntuhan para dewa. Raja Beitian berkata dengan tulus, kepala keluarga saya tidak mengetahui asal-usul Qin Sheng Yu, jadi dia tidak tahu apa yang dibutuhkan Qin Sheng Yu. Harta, latihan, teknik rahasia, atau senjata biasa mungkin tidak sejalan dengan keinginan Qin Sheng Yu, jadi saya meminta saya untuk membawa benda spiritual dari luar angkasa ini dari reruntuhan para dewa. Saya mendengar bahwa Qin Sheng Yu memiliki pencapaian luar biasa di luar angkasa. Saya pikir apapun yang terjadi, benda spiritual luar angkasa ini pasti akan bermanfaat bagi budidaya Qin Sheng Yu di masa depan. Raja Utara menjelaskan secara detail. Terima kasih Tuan Yong atas kebaikan Anda. Tuan dan senior Beitian Wang tertarik. Qin Chen berkata sambil menyimpan kotak giok itu, saya akan menerima barang ini, dan saya berharap senior Raja Beitian akan berterima kasih kepada Tuan Yong untuk saya. Qin Chen mungkin tidak peduli dengan harta karun lainnya, tetapi Qin Chen pasti tidak akan peduli dengan benda spiritual luar angkasa yang dapat pergi ke reruntuhan para dewa. Menurut apa yang pernah dikatakan Kaisar kuno senior, reruntuhan 10.000 dewa ini sebenarnya berasal dari garis keturunan yang sama dengan jalan abadi kuno. Akhir dari reruntuhan 10.000 dewa adalah jalan abadi kuno, dan reruntuhan 10.000 dewa ini sebenarnya adalah bagian dari jalan abadi kuno. Berhenti di depan. Jika saya ingin pergi ke jalan abadi kuno di masa depan, reruntuhan para dewa ini adalah tempat yang harus saya lewati, kata Qin Chen dalam hati. Dia benar-benar memahami reruntuhan para dewa ini. Teman Qin Sheng, sama-sama. Raja Beitian merasa senang saat melihat Qin Chen menerima kotak giok itu. Ngomong-ngomong penguasa negara kita juga memberitahuku bahwa dia sangat mengagumi Sheng Yu Qin. Raja Beitian melanjutkan, penguasa negara berkata bahwa jika Sheng Yu Qin tertarik, dia bisa datang ke negara kita, Yong, dan negara kita bersedia memberi Qin Sheng Yu status sebagai pemuja, nikmati banyak sumber daya negara kita Yong. Tawaran. Qin Chen menyipitkan matanya. Raja Beitian tersenyum tipis dan berkata, sahabat suci. Mohon jangan meremehkan status ini sebagai seorang pemuja. Jika seorang sahabat suci bertugas sebagai pemuja di kerajaan Yong kita, dia akan dianggap sebagai salah satu dari kita. Jika sahabat suci itu adalah bersedia, dia bisa pergi ke kediaman raja sebagai pemuja. Jika kamu bisa lulus ujian magang di bawah ini, kamu bisa menjadi penguasa negara. Namun, ujian penguasa kerajaan untuk menerima murid sangatlah sulit. Sekarang negara Yong kita tidak memiliki perbatasan, hanya satu orang yang lulus dan secara resmi diterima menjadi murid penguasa kerajaan. Raja Beitian tampak iri dan berkata, ini adalah kesempatan besar. Meskipun dia sudah menjadi raja dengan nama keluarga berbeda di kerajaan Yong dan memiliki status bangsawan, dia masih belum sebaik murid langsung penguasa kerajaan Yong. Menjadi murid penguasa kerajaan Yong. Qin Chen tercengang. Saroye hanya bisa melirik ke arah Raja Beitian. Matanya sedikit terkejut. Imajinasi orang ini terlalu bagus, bukan? Apa yang harus dikatakan? Ingin makan kotoran. Terima kasih Tuan Yong dan Raja Tianbei Senior atas kebaikan Anda. Qin Chen tersenyum dan berkata, saya akan memikirkannya lagi. Raja Tianbei tertegun sejenak, dan kemudian berkata dengan emosi, sayalah yang tiba-tiba, tetapi kondisi kerajaan Yong kita sebelumnya selalu terbuka untuk Qin Sheng Yu. Setelah mengatakan itu, Raja Tianbei menatap tajam ke arah Qin Chen, murid langsung penguasa kerajaan Yong. Siapa di Laut Semesta Selatan ini yang bersedia melepaskan kesempatan seperti itu?
Asal-usul Qin Chen di depannya mungkin lebih menakutkan dari yang dia bayangkan. Magang. Saya telah didukung oleh Kaisar Kuno Senior dan Kaisar Dewa Pembunuh Terbalik Senior. Apa yang bisa penguasa kerajaan Yong ajarkan kepada saya? Qin Chen tahu betul bahwa meskipun penguasa kerajaan Yong adalah sosok paling menonjol di alam semesta selatan, dia ingin mengajari diri sendiri mungkin tidak banyak membantu. Tapi bagaimanapun juga, dia tetap menerima kebaikan penguasa kerajaan Yong. Ngomong-ngomong, sahabat suci Qin, saya memiliki permintaan yang tulus. Saya ingin tahu apakah saya bersungguh-sungguh. Pada saat ini, Raja Tianbei tiba-tiba menggosok tangannya dan berkata, "Oh." Qin Chen menoleh. "Saya berbasis di kerajaan Yong dan telah melakukan perjalanan ke Laut Semesta Selatan. Saya bahkan pergi ke Laut Semesta ketika saya masih muda. Konon teman suci itu sangat kuat. Saya ingin tahu apakah kita bisa belajar dari satu sama lain." Raja Tianbei berkata dengan malu. Dia hanya menyebutkannya sekarang karena dia takut jika dia menyebutkannya secara langsung ketika dia masuk, Qin Chen akan mengira dia bermusuhan. Membahas. Qin Chen melirik Raja Tianbei dan sekilas tahu bahwa dia adalah seorang idiot seni bela diri. Bisa. Qin Chen mengangguk. Dia juga ingin bertarung melawan kaisar tingkat tertinggi di Laut Alam Semesta Selatan untuk merasakan betapa kuatnya lawannya dibandingkan dengan Sage Agung Yilong atau Kaisar Netherworld. Di sini saja, Qin Chen mengambil langkah maju dan datang ke tengah aula. Raja Tianbei tertegun dan berkata, "Qin Shengyu, mengapa kamu tidak mencari tempat yang lebih luas, kalau-kalau guamu rusak?" "Haha, tidak masalah." Qin Chen langsung tertawa. Melihat ini, Raja Tianbei hanya bisa menggelengkan kepalanya, berpikir jika dia menyampaikan berita itu, dia hanya akan memberi Qin Chen gua baru dan lebih besar. "Tolong, teman Qin Sheng," kata Raja Tianbei dengan tenang. "Tolong." Qin Chen memandang pihak lain sambil tersenyum. Sebuah pedang tiba-tiba muncul di tangan Raja Tianbei. Pedang ini sangat kuat dan besar. Begitu muncul, aura mendominasi yang tak ada habisnya naik ke langit kehampaan dan menelan langit dan bumi. Raja Tianbei sebelumnya tenang dan anggun, tetapi sekarang ketika dia menjadi serius, niat dan aura membunuh yang mengerikan itu seperti badai. Langsung menutupi seluruh gua dan mengubahnya menjadi alam yang menakutkan. Momentum ini, Saroye sangat meremehkan Raja Tianbei pada awalnya. Tapi sekarang matanya menjadi sedikit serius. Kekuatan mengerikan seperti itu bisa dibandingkan dengan ayahnya. Ini adalah dewa pembunuh yang nyata, jelas tidak seperti Sage Agung Yilong. "Qin Shengyu, aku akan mengambil tindakan." Raja Beitian mengingatkan. Wow, saat berikutnya, sungai pisau hitam legam yang besar muncul tepat di kehampaan, menebas ke arah Qin Chen. Karena ini hanya pertandingan tanding, tidak ada pihak yang melepaskan kekuatan puncak Kaisar Agung di tubuh mereka. Mereka hanya menggunakan pemahaman mereka tentang hukum Dao besar untuk menyerang. Tapi ketika putaran cahaya pedang ini muncul di depan Qin Chen, serangan dan niat membunuh yang terkandung di dalamnya langsung menyelimuti segala arah seperti berlalunya waktu. Ledakan. Qin Chen merasa seolah-olah ada cahaya pedang gelap di mana-mana di depannya, tumpukan mayat dan lautan darah. Cahaya pedang yang tak terhitung. Jumlahnya menjerit tajam di kehampaan, hampir merobek ruang. Selain itu, lapisan niat membunuh tidak ada habisnya. Secara langsung menekan jiwa Qin Chen. Dalam pedang ini, tidak hanya serangan fisik, tetapi juga penindasan mental. Dalam sekejap, cahaya pedang ini telah menyentuh kulit Qin Chen. Tajam. Langsung merasa bahwa kekuatan Qin Chen mengerikan yang terkandung dalam cahaya pedang ini 10 kali lebih kuat daripada Great Sage Long.
Tapi dia berdiri di sana tanpa bergerak, tapi pada saat cahaya pedang hendak mengenai dia, dua jari tangan kanannya tiba-tiba keluar. Engah. Pisau ini langsung tersangkut di jari Qin Chen, dan energi pisau yang menakutkan menembus, dan sehelai rambut di punggung jarinya terpotong menjadi retakan.